Di tengah malam yang pekat, sebuah notifikasi tanpa nama berkedip di layar laptop Banyu, menjanjikan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Jemarinya melayang di atas tikus, ragu-ragu, karena ia tahu satu klik saja bisa menjadi akhir dari karirnya yang ia bangun dengan susah payah. Tapi rasa penasaran, seperti racun yang manis, mengalahkan ketakutannya dan dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar saat folder itu terbuka. Dokumen itu berjudul Laporan Internal, Proyeksi Nusantara 2030 hanya untuk mata Presiden. Nama pengirimnya tidak ada, hanya serangkaian kode acak. Banyu, seorang analis kebijakan muda di Kementerian Luar Negeri, merasakan jantungnya berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Ini adalah jenis dokumen yang bisa membuat seseorang dipecat, atau lebih buruk lagi, dianggap mata-mata. Tapi folder itu sudah terbuka, dan di dalamnya hanya ada satu file PDF, namanya sederhana, Catatan dari Jakarta. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membukanya. Yang muncul bukanlah jargon diplomatik yang kering atau analisis statistik yang membosankan. Ini adalah sesuatu yang lain. Sebuah narasi, sebuah pengamatan mendalam yang ditulis dengan gaya yang personal namun tajam. Penulisnya, David Reid, seorang penasihat senior kebijakan luar negeri Amerika, nama yang cukup disegani dan ditakuti di kalangan diplomat Jakarta. Laporan itu ditujukan langsung untuk Presiden Amerika Serikat. Banyu mulai membaca, dan napasnya tertahan. Laporan itu dimulai bukan dengan ancaman atau kepentingan strategis, melainkan dengan sebuah pengakuan. Indonesia, tulis David, adalah raksasa yang sedang terbangun, dan kita hampir tidak menyadarinya. Kita terlalu sibuk melihat naga di utara, sehingga kita melupakan Garuda yang sedang merentangkan sayapnya di Khatulistiwa. Kemudian David memaparkan 10 poin. 10 pengamatan yang menurutnya akan mengejutkan dunia. Banyu membaca setiap kata dengan saksama, seolah sedang menyerap sebuah wahyu. Pertama, keajaiban ekonomi yang sunyi. David menulis tentang bagaimana Indonesia, dalam diam, telah membangun fondasi ekonomi yang tangguh, tidak hanya bergantung pada komoditas, tetapi pada kekuatan konsumsi domestik yang luar biasa. Mereka tidak berteriak tentang pertumbuhan 2 digit, tulisnya. Mereka hanya bekerja, membangun, dan menciptakan pasar yang paling dinamis di Asia Tenggara. Dari warung kecil di gang sempit hingga startup teknologi bernilai miliaran dolar, energinya terasa nyata. Kedua, pergeseran rantai pasok global. David berargumen bahwa perang dagang dan pandemi telah mempercepat apa yang tak terhindarkan. Perusahaan-perusahaan besar dunia mencari alternatif. Dan mereka menemukannya di sini, tulisnya. Bukan hanya karena tenaga kerja yang terjangkau, tetapi karena ekosistem yang semakin matang. Dari manufaktur canggih di Batam hingga industri kreatif di Bandung, Indonesia menawarkan keragaman yang tidak dimiliki negara lain. Ketiga, modal manusia yang diremehkan. Di sini, nada tulisan David menjadi sangat personal. Saya pernah bertemu dengan para pengusaha muda di Jakarta. Mereka tidak memiliki aksen Silicon Valley, tapi mata mereka menyiratkan api yang sama. Semangat untuk belajar, untuk beradaptasi, untuk mengakali sistem. Mereka adalah perpaduan unik dari semangat komunal gotong royong dan ambisi individu yang membara. Ini mengingatkan saya pada semangat para perintis di Amerika. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Anam Sampajita. Banyu berhenti sejenak. Ia memikirkan teman-temannya, para pendiri startup, seniman, aktivis. Apa yang ditulis David benar adanya. Ada energi, ada kegelisahan kreatif yang melanda generasinya. Ia melanjutkan membaca. Poin keempat adalah revolusi infrastruktur. Lupakan citra jalan berlubang dan lalu lintas yang macet total. Atau lebih tepatnya, lihatlah apa yang mereka bangun di tengah kekacauan itu. MRT Jakarta, Jalan Tol Trans Jawa, pelabuhan-pelabuhan baru. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini adalah pernyataan ambisi. Jakarta hari ini terasa seperti Bangkok 20 tahun yang lalu, dengan energi New York di dalamnya. Kelima, ledakan kelas menengah.
David melukiskan gambaran tentang keluarga-keluarga muda yang memenuhi mal-mal pada akhir pekan, tentang kafe-kafe yang menjamur di setiap sudut kota, tentang hasrat untuk pendidikan yang lebih baik, liburan yang lebih eksotis, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika sebuah bangsa mulai bermimpi melampaui kebutuhan dasar, tulisnya, itulah saat keajaiban terjadi. Mereka tidak hanya mengkonsumsi, mereka berinvestasi pada masa depan. Poin keenam adalah pariwisata yang belum tergarap sepenuhnya. Bali hanyalah gerbangnya, David menegaskan. Dunia belum melihat Raja Ampat, Labuan Bajo, atau Danau Toba. Negara ini adalah benua kepulauan dengan keindahan yang tak tertandingi. Potensi pariwisatanya bukan hanya tentang dolar, tetapi tentang kekuatan lunak, tentang cara mereka menceritakan kisah bangsa mereka kepada dunia. Ketujuh, diplomasi yang cerdas. Banyu, sebagai orang dalam, paling tertarik dengan bagian ini. David memuji kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Mereka menari dengan anggun di antara raksasa-raksasa, tulisnya. Mereka bekerja sama dengan Tiongkok dalam ekonomi, dengan Amerika dalam keamanan, sambil mempertahankan posisi sentral mereka di ASEAN. Mereka tidak memilih salah satu pihak, mereka memilih Indonesia. Ini adalah sebuah masterclass dalam pragmatisme strategis. Kedelapan, ekosistem digital yang berdenyut. Jika Anda ingin melihat masa depan ekonomi digital, jangan lihat ke San Francisco, datanglah ke Jakarta. Gojek, Tokopedia, Traveloka ini bukan sekadar aplikasi, ini adalah ekosistem yang merasuki setiap aspek kehidupan sehari-hari. Mereka telah melompati era desktop dan langsung menuju era mobile first dengan cara yang bahkan tidak bisa ditiru oleh negara-negara barat. Kesembilan, ketahanan moneter. David mengakui keheranannya pada bagaimana Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global. Mereka telah belajar dari krisis 1998. Mereka konservatif, hati-hati, dan sangat independen. Mereka memahami bahwa kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam ekonomi modern. Dan yang terakhir, poin ke-10, adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. David menyebutnya, jiwa yang tak terpatahkan. Saya telah melihat negara ini melewati krisis ekonomi, bencana alam, konflik politik, dan serangan teroris. Setiap kali, mereka bangkit kembali. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan semacam kelelahan yang bijaksana dan tekad yang tenang. Ada sesuatu dalam semangat kolektif mereka. Sebuah kesadaran bahwa mereka telah melalui hal-hal yang lebih buruk dan akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Ini adalah aset terbesar mereka. Laporan itu ditutup dengan sebuah kalimat yang membuat Banyu merinding. Indonesia tidak sedang berkembang, tulis David. Mereka sedang mengklaim kembali takdir mereka. Dan kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi mitra dalam perjalanan mereka, atau hanya menjadi penonton yang tercengang. Banyu bersandar di kursinya, pikirannya berkecamuk. Laporan ini luar biasa. Ini adalah cerminan yang paling jernih dan paling penuh harapan tentang negaranya yang pernah ia baca, dan ironisnya, ini datang dari seorang penasihat pemerintah asing. Tapi di sisi lain, ini adalah dokumen rahasia. Memilikinya saja sudah merupakan pelanggaran. Menyebarkannya bisa dianggap pengkhianatan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Ratih, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi jurnalis investigasi yang disegani. Sudah baca? Jantung Banyu seakan berhenti berdetak. Jadi, Ratih yang mengirimkannya. Kamu gila, Rat? Dari mana kamu dapat ini? Balas Banyu, jarinya mengetik dengan cepat. Sumberku. Itu tidak penting. Yang penting, apakah isinya akurat, Ban? Kamu orang dalam. Aku butuh konfirmasimu sebelum aku menerbitkannya. Menerbitkannya? Banyu merasa mual. Ini akan menjadi bom. Sebuah berita besar yang akan mengguncang hubungan diplomatik kedua negara. Kedutaan besar Amerika akan marah besar. Pemerintah Indonesia akan berada dalam posisi yang canggung. Dan dia, Banyu, akan berada tepat di tengah-tengah badai itu. Jangan lakukan, Rat. Ini terlalu berbahaya.
Ketiknya. Berbahaya? Ban? Ini adalah validasi yang kita butuhkan. Selama ini kita selalu melihat diri kita dari kacamata orang lain yang penuh kritik. Kita pesimis. Kita merasa tertinggal. Dokumen ini, yang ditulis oleh mereka, untuk mereka, mengatakan sebaliknya, rakyat perlu tahu ini. Mereka perlu merasa bangga. Banyu mengerti maksud Ratih. Ia merasakan hal yang sama. Ada kebanggaan yang membuncah di dadanya saat membaca laporan itu. Tapi profesinya menuntut kehati-hatian. Ia telah bersumpah untuk menjaga rahasia negara. Ini bukan cara yang benar, Rat. Ini akan menimbulkan kekacauan. Terkadang kekacauan diperlukan untuk membersihkan udara yang kotor, Ban. Aku akan memberimu waktu 24 jam. Bantu aku memverifikasi beberapa detail, atau aku akan menjalankannya apa adanya. Panggilan itu terputus. Banyu menatap layar laptopnya yang menyala, menampilkan laporan David Reid. Ia terjebak di antara sumpahnya sebagai abdi negara dan keyakinannya sebagai seorang anak bangsa. Ia merasa seperti berdiri di tepi tebing, dengan angin mendorongnya dari belakang. Keesokan paginya, Banyu tidak bisa fokus bekerja. Setiap email yang masuk terasa seperti ancaman. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Ia mencoba mencari informasi tentang David Reid, seorang diplomat karir, pakar Asia Tenggara. Tidak banyak informasi personal yang bisa ditemukan, profilnya bersih dan profesional. Merasa buntu, Banyu melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia menelepon Pak Harjo, mentornya, seorang diplomat senior yang sudah pensiun. Pak Harjo tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, merawat kebun anggreknya dan menulis memoir. "Assalamualaikum, Pak," sapa Banyu saat telepon diangkat. "Waalaikumsalam, Ban." Suaramu terdengar seperti orang menelan paku. "Ada apa?" Suara Pak Harjo terdengar tenang dan geli. Banyu ragu sejenak. Tapi ia butuh nasihat. Tanpa menyebutkan detail spesifik atau nama, ia menceritakan dilemanya, tentang sebuah dokumen yang sangat positif tentang Indonesia, yang didapat secara ilegal, dan tekanan untuk membocorkannya ke publik. Di seberang telepon, Pak Harjo terdiam sejenak. Banyu bisa mendengar suara gemerisik daun. "Banyu," kata Pak Harjo akhirnya, "pada zaman saya dulu, kami bekerja dalam kegelapan. Kami tidak punya kemewahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh negara lain tentang kita. Kami hanya bisa menebak-nebak dari tindakan mereka. Kami membangun negara ini dengan dasar iman dan kerja keras, bukan dengan validasi dari orang lain." Ia berhenti sejenak, seolah membiarkan kata-katanya meresap. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang, persepsi adalah segalanya. Sebuah cerita, jika diceritakan dengan benar, bisa lebih kuat dari 1000 tank. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Banyu putus asa. "Saya tidak bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tapi tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa niatmu? Jika niatmu adalah untuk mencari sensasi, untuk membuat kekacauan, maka berhentilah. Tapi jika niatmu adalah untuk membangkitkan semangat bangsamu, untuk memberikan mereka cermin yang menunjukkan betapa hebatnya mereka, maka kamu harus menemukan cara yang paling bijaksana untuk melakukannya." Ingat, Banyu, seorang diplomat sejati tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai memilih kapan dan bagaimana sebuah cerita harus diceritakan. Panggilan itu berakhir, tetapi kata-kata Pak Harjo terus terngiang di benak Banyu. Niat. Cara yang bijaksana. Ia kembali ke laptopnya dan mulai mengetik nama David Reid di mesin pencari. Kali ini dengan kata kunci yang berbeda. David Reid plus Indonesia plus Yogyakarta. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah artikel lama dari sebuah jurnal akademis tahun 1970 KPAN, sebuah tulisan tentang antropologi budaya Jawa, ditulis oleh seorang profesor Amerika bernama Michael Reid. Di bagian ucapan terima kasih, Profesor Reid menulis, "Terima kasih kepada istri saya, Anne, dan putra kecil saya, David, yang dengan sabar menemani saya selama penelitian lapangan di sebuah desa kecil di dekat Yogyakarta.
Pengalaman ini telah mengubah hidup kami. Jantung Banyu berdebar. Jadi, David Reed pernah tinggal di Indonesia sebagai seorang anak kecil. Ini mengubah segalanya. Laporan itu bukan lagi sekadar analisis geopolitik yang dingin. Ini personal. Sebuah ide gila mulai terbentuk di benaknya. Bukan ide ratih yang meledak-ledak, bukan pula sikap diam yang pengecut. Ini adalah jalan ketiga. Jalan yang penuh risiko, tapi terasa benar. Ia mencari jadwal konferensi internasional yang sedang berlangsung di Jakarta, dan namanya ada di sana. David Reed dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sebuah forum bisnis esok lusa. Banyu mengambil napas dalam-dalam. Ia akan menemui David Reed. Ia akan menatap mata orang yang menulis laporan itu dan mencari tahu kebenarannya secara langsung. Malam itu, ia mengirim pesan singkat kepada Ratih. Tunggu. Jangan terbitkan apapun. Beri aku 48 jam. Aku punya rencana. Mendapatkan akses ke seorang diplomat senior Amerika tidaklah mudah. Banyu harus menggunakan semua koneksi dan sedikit keberaniannya. Ia mendekati panitia acara, menunjukkan kartu identitas kementeriannya, dan dengan sedikit melebih-lebihkan urgensinya, ia berhasil mendapatkan jadwal pertemuan 15 menit dengan David Reed di sela-sela acara, di sebuah ruang vape yang sepi. Saat Banyu masuk, David Reed sedang berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela ke arah lalu lintas Jakarta yang padat. Ia lebih tua dari foto-fotonya, dengan rambut perak dan garis-garis kelelahan di sekitar matanya. Mer Reed, sapa Banyu, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. David berbalik. Matanya tajam, penuh selidik. Anda punya 15 menit, Pak Banyu. Saya harap ini penting. Banyu tidak membuang waktu. Ia meletakkan sebuah map di atas meja kopi di antara mereka. Di dalamnya ada salinan cetak laporan itu. Saya rasa Anda tahu apa ini, kata Banyu pelan. David Reed menatap map itu, lalu beralih menatap Banyu. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya semacam kesedihan yang mendalam. Ia duduk perlahan, dan memberi isyarat agar Banyu juga duduk. Dari mana Anda mendapatkannya? Tanyanya. Suaranya tenang. Itu tidak penting, jawab Banyu, menggemakan kata-kata Ratih. Yang penting adalah, mengapa Anda menulisnya? Apakah ini tulus? Atau ini hanya bagian dari strategi besar Amerika untuk menarik kami ke pihak Anda? David tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Anda langsung ke intinya. Saya suka itu. Ciri khas orang Indonesia. Ia membuka map itu, memandang kertas-kertas di dalamnya seolah melihat seorang teman lama. Apakah ini tulus? Ia mengulang pertanyaan Banyu. Ini adalah hal paling tulus yang pernah saya tulis sepanjang karir saya, dan mungkin juga yang paling bodoh. Ia menatap Banyu. Anda tahu, Pak Banyu, saya tumbuh besar tidak jauh dari sini. Yah, tidak di Jakarta. Di sebuah desa kecil di dekat Yogya. Ayah saya seorang antropolog. Saya menghabiskan masa kecil. Saya bermain layangan di sawah, belajar beberapa kata bahasa Jawa, dan makan nasi gudeg buatan tetangga kami. Suasana di ruangan itu berubah. Ketegangan diplomatik mencair, digantikan oleh sesuatu yang lebih personal, lebih manusiawi. Saya ingat baunya, lanjut David, matanya menerawang. Bau tanah basah setelah hujan. Bau kretek dari warung kopi. Bau melati yang diletakkan di sesajen. Saya ingat suaranya. Suara gamelan di malam hari, suara adzan subuh, suara tawa anak-anak yang bermain tanpa alas kaki. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Ketika saya kembali ke Amerika, saya menjadi diplomat. Saya belajar tentang kepentingan nasional, tentang geopolitik, tentang keseimbangan kekuatan. Saya dilatih untuk melihat negara-negara sebagai bidak catur di papan permainan global. Dan selama bertahun-tahun, saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya melihat Indonesia sebagai sebuah bidak catur yang penting, besar, strategis. Tapi tetap saja sebuah bidak. Tapi beberapa tahun terakhir, sesuatu berubah. Saya mulai melihat melampaui data dan statistik.
Saya melihat energi yang Anda sebutkan dalam laporan itu. Saya melihat ketangguhan, dan saya teringat pada anak laki-laki kecil yang pernah bermain di sawah itu. Saya sadar, negara saya, pemerintah saya, akan membuat kesalahan besar. Mereka masih melihat Indonesia sebagai bidak catur, ketika pada kenyataannya, Indonesia sedang belajar menjadi pemain utama. Laporan ini, katanya sambil menepuk map itu, adalah upaya saya untuk mengubah cara pandang mereka, sebuah memo internal yang penuh dengan data, tapi juga dengan perasaan. Saya ingin mereka melihat apa yang saya lihat. Bukan hanya potensi ekonomi, tapi juga jiwa bangsa ini. Tapi saya gagal, lanjutnya getir. Laporan itu dianggap terlalu lunak, terlalu emosional. Mereka lebih memilih analisis yang lebih keras, yang lebih berfokus pada ancaman dan persaingan. Laporan saya diarsipkan, dilupakan. Lalu bagaimana bisa bocor? Tanya Banyu, hampir berbisik. David menatapnya lurus. Karena terkadang, ketika pintu depan ditutup, Anda harus membuka jendela. Ada beberapa dari kami yang percaya bahwa kebijakan luar negeri yang baik harus didasarkan pada pemahaman, bukan ketakutan. Kebocoran ini disengaja. Ini adalah lemparan dadu terakhir kami. Kami berharap ini akan memicu diskusi, baik di Washington maupun di Jakarta. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi Banyu. Ini bukan tindakan agresi atau manipulasi. Ini adalah tindakan putus asa dari seseorang yang peduli. Jadi, apa yang akan Anda lakukan sekarang karena laporan ini ada di tangan saya? Tanya David. Nadanya berubah, kembali menjadi seorang diplomat. Anda akan memberikannya kepada pers? Membiarkan mereka mengubahnya menjadi berita utama yang sensasional tentang Amerika memuji Indonesia, itu akan menjadi badai media selama seminggu, dan kemudian semuanya akan dilupakan, tidak akan ada yang berubah. Banyu menggelengkan kepalanya. Rencana yang telah ia susun semalaman kini terasa semakin benar. Tidak, katanya. Saya tidak akan melakukan itu. Karena cerita ini bukan tentang Amerika yang memuji Indonesia. Cerita ini adalah tentang seorang anak laki-laki Amerika yang tumbuh di Yogyakarta dan tidak pernah melupakan bau tanah basah setelah hujan. Untuk pertama kalinya, David Reed tampak benar-benar terkejut. Aku menatap mata pria di hadapanku ini. David Reed, bukan lagi sebagai seorang pejabat Amerika yang berkuasa, tetapi sebagai seorang manusia dengan sejarah yang terikat dengan tanah airku. Dalam sorot matanya yang lelah, aku tidak melihat seorang strategis yang dingin. Aku melihat seorang anak laki-laki yang hilang, yang mencoba menghubungkan masa lalunya dengan masa kininya. Aku melihat kerentanan yang sama yang sering kulihat di mata para ekspatriat yang telah lama tinggal di sini. Mereka datang untuk bekerja, tetapi entah bagaimana, Indonesia masuk ke dalam jiwa mereka dan tidak pernah benar-benar pergi. Dalam dirinya, aku melihat cerminan dari dilemaku sendiri, perjuangan antara tugas profesional dan panggilan hati. Dan pada saat itu, aku tahu kami bukan lagi lawan di seberang meja. Kami adalah dua orang dari dunia yang berbeda, yang mencoba menceritakan kisah yang sama dengan bahasa yang berbeda. Apa maksud Anda? Tanya David, suaranya serak. Laporan Anda, 10 poin itu, semuanya benar, kata Banyu. Tapi angka dan fakta tidak akan mengubah hati orang. Yang bisa mengubah hati adalah cerita. Kita perlu menceritakan kisah yang benar. Bukan sebagai kebocoran dokumen rahasia, tapi sebagai sebuah dialog. Banyu menjelaskan rencananya. Ia akan meminta Ratih untuk tidak menerbitkan laporan itu sebagai berita investigasi. Sebaliknya, Ratih akan menulis sebuah artikel feature panjang. Sebuah potret mendalam tentang Indonesia hari ini, dilihat dari berbagai sudut pandang. Artikel itu akan menggunakan 10 poin dalam laporan David sebagai kerangkanya, tetapi tanpa menyebutkan laporan itu sendiri atau sumbernya secara langsung. Dan untuk memberikan jiwa pada artikel itu, lanjut Banyu, menatap David, saya ingin dia mewawancarai seorang mantan diplomat senior Amerika yang tidak disebutkan namanya, yang memiliki kenangan masa kecil di Indonesia. Seseorang yang bisa berbicara tentang perubahan yang ia lihat, tidak hanya sebagai seorang analis,
Tetapi sebagai seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan negara ini, David terdiam untuk waktu yang lama. Ia menatap keluar jendela lagi, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah matahari Jakarta. Anda meminta saya untuk mengambil risiko yang sangat besar, katanya pelan. Melanggar setiap protokol yang pernah saya pelajari. Anda sudah mengambil risiko itu saat membiarkan laporan ini bocor, balas Banyu. Ini hanya cara untuk memastikan risiko itu tidak sia-sia. Ini adalah cara untuk mengendalikan narasinya, untuk memastikan ceritanya diceritakan dengan niat yang benar. David menoleh kembali ke Banyu. Ada kilatan baru di matanya, bukan lagi kelelahan, melainkan percikan harapan. Anda benar-benar seorang diplomat, Pak Banyu, katanya sambil tersenyum kecil, kali ini senyum yang tulus. 2 minggu kemudian, artikel Ratih terbit di salah satu media online terbesar di Indonesia. Judulnya bukan tentang Amerika atau politik. Judulnya sederhana, Surat Cinta untuk Masa Depan Indonesia. Artikel itu menjadi viral. Dibagikan puluhan ribu kali di media sosial. Artikel itu tidak memicu kontroversi politik. Sebaliknya, artikel itu memicu percakapan nasional. Orang-orang tidak membahas apa kata Amerika tentang mereka. Mereka membahas apa kata artikel itu tentang diri mereka sendiri. Para pengusaha muda merasa dilihat. Para seniman merasa dipahami. Para aktivis merasa didukung. Generasi tua membacanya dengan anggukan kepala yang penuh haru. Dan generasi muda membacanya dengan dada yang membuncah oleh kebanggaan dan harapan baru. Kutipan-kutipan dari mantan diplomat anonim tentang kenangan masa kecilnya di Yogyakarta menjadi bagian yang paling banyak dibicarakan. Memberikan sentuhan manusiawi yang mendalam pada analisis yang tajam. Di kantornya, Banyu menghadapi Dewan Etik Internal. Ia mengakui telah berdialog dengan sumber asing terkait informasi sensitif. Karirnya berada di ujung tanduk. Tetapi karena artikel itu berdampak sangat positif dan tidak ada rahasia negara yang terungkap, ia hanya menerima teguran keras dan dipindahkan ke departemen yang kurang strategis. Baginya, itu adalah harga kecil yang harus dibayar. Ia tidak kehilangan pekerjaannya, ia justru menemukan tujuannya. Beberapa bulan kemudian, Banyu menerima sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim di mejanya. Di dalamnya tidak ada surat. Hanya sebuah foto hitam putih yang sudah tua, foto seorang anak laki-laki bule berambut pirang, kurus, sedang tertawa lepas sambil bermain kelereng dengan sekelompok anak-anak desa di halaman sebuah rumah joglo. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan singkat, "Terima kasih telah menceritakan kisah kita." Banyu tersenyum. Ia berjalan ke jendela kantor barunya, menatap cakrawala Jakarta yang terus berubah, yang terus membangun dirinya ke angkasa. Ia tahu bahwa cerita Indonesia masih panjang, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sangat yakin bahwa mereka, bangsanya, adalah penulis utama dari cerita itu, dan mereka baru saja memulai babak yang paling menarik. Terima kasih telah mendengarkan, tuliskan perasaanmu tentang cerita ini di pojok kiri bawah layar ya.